pemirsa, selamat datang di Depok Community Festival 2013. 2013. Hari ini saya Cut Kemala bersama rekan saya Arbi Krisna. akan mengajak pemirsa untuk datang ke sebuah event akbar di Mall Depok. Oke, sekarang kita lagi ada di depan ya. Ya, kita ada di depan lobi Nah. dari di mall. Di sini ada beberapa komunitas. Iya. Ada komunitas dari Pitbull. Dan saya sebenarnya agak panik nih. Sebelah tuh ada latihan dogi-dogi gitu. Ada komunitas Pitbull, Aha. kemudian ada komunitas Brotherhood. Brotherhood dari Yamaha. Yamaha. Kemudian ada sepeda ontel di sebelah sana. Ada IKC, Indonesia Kijang Club. Kita nggak puas kalau cuma nyebutin namanya. Nanti kita akan wawancara. Langsung aja kali ya. Langsung aja kita wawancara ke sana gimana. Nanti kita akan masuk, di dalam akan lebih banyak lagi komunitas. Oke? Ada 150 komunitas dan 45 sekolah yang ada di Depok. Iya. Sekarang saya mau kepoin komunitas-komunitas yang ada di luar dulu. Sebenarnya saya deg-degan ini ya. Itu tapi aman lah ya dogi-doginya ya. Mudah-mudahan aman. Oke. Mudah-mudahan. Let's go. Oke. Oke pemirsa, sekarang di belakang kami, sudah bisa Iya. didengar suaranya. Kedengaran suaranya, Ada kan? komunitas Pitbull. Republik Pitbull saya takut Depok. di sini. Lihat tuh, kelihatan Oke, banget kan. bisa dilihat ya. Langsung aja wawancara gimana? Kita Biar langsung cepet. tanya aja nih. Coba malah tanya malah. Ini tuh di situ keycardnya. Jangan bikin gue grogi dong, maaf ya. Di situ malah. Di situ. Serius? Oke, komunitas ini berdiri sejak kapan sih, Mas? Ini komunitas ini berdiri 21 April 2013. Baru kok kita. Dan memiliki anggota kurang lebih sekitar 25. Oke, awal Nah. mulanya itu cuma kayak ngumpulin bawa dogi masing-masing kayak gitu, Mas? Awalnya ngumpul itu kita sama-sama menyintai anjing pitbull. Aha. Karena kan sesama menyukai anjing pitbull itu sendiri. Jadi kita mencoba lah untuk membuat satu komunitas yang berbentuk keluarga sendiri. Oke, Iya. gitu. Kegiatannya apa aja sih, Mas, kalau misalnya lagi ngumpul komunitas kayak gitu? Biasanya kalau kita kegiatan ngumpul kita trekking bukit, latihan agility, narik beban seperti mobil, berenang, terus dan latihan-latihan lainnya seperti locking jaw kayak misalnya spring pool, latihan agility untuk khusus anjing pitbull sendiri. Oke, saya melihat kayak ada perbedaan gitu, Mas. Ini Iya. juga pitbull, Mas? Iya, ini pitbull. Oh gitu. Iya. Ini berapa tahun umurnya, Mas? Ini setahun 2 bulan, Mbak. 1 tahun 2 bulan. Iya. Bro, 1 tahun 2 bulan. Kalau segede ini gini, umurnya 2 bulan. Oh, ini 2 bulan. Ini 2 bulan masih juga sama, bayi-bayi. masih Di bayi. situ juga. Iya, 2 bulan. Oke. Kalau mau ikut anggota sini harus punya pitbull apa? Semestinya sih kalau ikut anggota ini sebenarnya yang penting harus punya pitbull, tapi Aha. biarpun dia tidak membawa anjingnya tapi tetap kumpul untuk jalin silaturahmi atau solidaritas dari kita sendiri. Oh gitu. Jadi kalau belum punya anjing pitbull Nggak belum. apa-apa, kita gabung, kita nggak welcome. apa-apa. Tapi entah suatu waktu pasti dia punyakan pitbull. Oke, Iya. di ini ya, dihasut ya Iya. supaya punya pitbull. Supaya. Oke. Diracunin. Tanggapan Mas sendiri untuk acara DCF ini ke depannya kayak gimana? Kalau bisa sih untuk acara DFC ini lebih ke ini sih, lebih mengenal semua komunitas di Depok supaya kalau komunitas di Depok itu dapat perhatian juga dari pemerintah tersebut. Oke, kalau gitu terima kasih. Iya. Kita sudah dijaga dari pitbull yang lucu ini. Iya. Sebenarnya lucu ya. Lihat tuh, Arbi gendong-gendong. Lagi Iya. kecil lucu, tapi gedenya juga lucu. Ada gede ganteng. Iya, umur 2 bulan udah dikupir, iya. Jangan yang kecil aja dong, gede gendong juga. Oke. Ketarik, masih kayak ketarik. Dia mau kemana? Oke. Oh, dia tanya cantik, Iya. tahu aja. Oke pemirsa. Oke, Iya. ini oke, kita lanjut ke komunitas selanjutnya ya. Oh, iya. Terima kasih, dadah. Sama-sama, dadah. Thank you. Dia liatin Halo, saya. Nah, oke pemirsa, kalau tadi kita di komunitas pitbull, sekarang kita ada di Dog Lover, Depok Dog Lovers. Oke, masih di dogi-dogi dan saya masih deg-degan. Kita langsung tanya aja kali ya. Di Aha. salah satu dari anggota Depok Dog Lover nih dengan Mas siapa, Mas? Reza. Mas Reza. Iya. Oke, Mas Reza, komunitas ini sejak kapan berdirinya, Mas? 10 Maret 2013. 10 Maret. Oh, baru Iya, ternyata baru. ya, baru. Dan kalau Dog Lovers sendiri yang dikumpulin itu
Yang kalau ngumpul itu anjing-anjing seperti apa biasanya? Macam-macam, kalau kita nggak terpaut sama ras, jadi bebas yang mau masuk. Bahkan yang nggak punya anjing juga boleh. Oh gitu? Karena nama kita dog lovers, bukan dog owner. Oh gitu, Iya. Oke. Kegiatannya sendiri kalau misalnya lagi ngumpul komunitas tuh apa sih Mas? Biasanya kita main-main di UI, ngasih-ngasih permainan gitu, keterampilan lah buat ngelatih anjing-anjingnya. Dari 10 Maret 2013 itu udah ada prestasi kah dari anjing-anjingnya sendiri? Kalau prestasi belum ada yang ikut-ikut lomba, karena kebanyakan kita kan bebas. Jadi kan kalau anjing itu ada yang sertifikat, ada yang enggak. Kebanyakan dari kita nggak ada sertifikat. Oh gitu, jadi nggak bisa ikut lomba. Senang-senang aja Senang-senang ya, aja, senang-senang iya. aja. Harapan ke depan Mas untuk Depok Community Festival ini apa ya Mas? Depok Community Festival, ya kalau bisa tiap tahun diadain lagi ya, karena kita senang ada acara kayak gini. Kita apresiasi sekali ada acara ini, bisa kumpul sama ketemu sama komunitas-komunitas lain. Jadi komunitas kita juga dikenal sama orang. Oke, terima kasih Mas mantap Reza banget, kalau Mas. gitu. Ya, makasih. Kita mencoba malah ke atas, ke dalam. Saya tetap stay di sini. Ada beberapa komunitas lagi yang coba mau saya tanya-tanya. Oke, saya ke dalam aja yang aman ya. Tapi kata saya sama malah. Oh boleh nanti diminta. Oke, kalau gitu kita siap-siap ke dalam. Let's go. Oke, masih sama saya Arbi. Tadi kita misah. Kita misah sama Mbak Mala udah masuk ke dalam. Di sini kita tanya tentang Brotherhood F Yamaha. Oke, kita culik satu orang nih. Nah, ini siapa nih? Dengan Mas siapa nih? Kohang. Mas Kohar. Mas Kohar nih sebenarnya komunitas apa sih Mas Kohar? Kita dari Yamaha Rider Federation of Indonesia yang misalkan YRFI Chapter Depok. YMFI Chapter Depok. YRFI Chapter Depok. Berdiri sejak kapan nih Mas? Kita berdiri belum ada setahun. Jadi kurang lebih 3 bulan 2 bulan yang lalu. 3 bulan 2 bulan yang lalu. Udah ada kegiatan apa aja nih dari YRFI nih? Kita kemarin bulan puasa itu buka bersama. Terus kemarin tahun baru Islam, kebetulan kita tahun baruan Islam di kerjasama dengan pihak AHRS bertempat di BK AHRS sendiri. Terus syaratnya nih Mas, kalau mau gabung ke YRFI ini gimana nih caranya nih? Kita kebetulan perkumpulan klub-klub Yamaha se-Kota Depok. Jadi ya di sini kita minimal anggotanya 5 orang dan berdiri kurang lebih 1 tahun. Oh gitu, jadi motornya pun khusus Yamaha? Yamaha. Terus tanggapannya sendiri nih Mas, tentang acara Depok Community Festival ini gimana nih? Saya pribadi ini acara oke, mantap. Kita bisa bersosialisasi antara komunitas satu dengan komunitas yang lain, saling bisa ketemu, saling ngobrol, saling berbagi pengalaman. Oke, thank you banget Mas Kohar. Sampai kita ketemu lagi. Oke. Sukses terus Mas. Ya oke, sekarang masih di Depok Community Festival 2013. Sekarang kita ke komunitas yang ada sepeda-sepedanya nih. Coba kita tanya ya. Ini dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Bapak Bambang. Bapak Bambang nih komunitas apa sih Pak sebenarnya Pak? Mantok, Mandala Tim Ontel Gaul. Mantok, Mandala Tim Ontel Gaul. Udah berapa lama nih Pak? Sudah kurang lebih 14 tahun. 14 tahun Pak? Dari tahun 2000-an lah, tahun 2000. Tahun 2000-an, berarti saya masih SD Bapak udah bikin komunitas? Oh sudah, sudah. Kalau untuk join nih Pak? Iya. Kalau untuk join ke komunitasnya nih Pak, apa aja sih syarat-syarat? Nggak perlu banyak syarat. Yang penting satu senang, hobi, dan silaturahmi yang kuat. Syaratnya itu aja. Jalin silaturahmi. Selama ini komunitas Mantok udah kemana aja nih? Ya keliling Indonesia lah ya. Ya kemarin dari Kalimantan udah. Sekarang ini ada event nasional di Gresik. Ya karena kami sebagian datang ke sana dan sebagian ada event di Depok sini. Ya. Kalau menurut Bapak nih Pak, event Depok Community Festival 2013 ini seperti apa sih Pak? Ya saya rasa bagus ya. Seperti apa yang kita lihat ya. Masyarakat boleh tahu dan boleh mengerti, mengenal ini barang apa. Ini transportasi yang pertama, yaitu sepeda ontel. Sebelum ada motor ya kan. Sesudah itu baru pit motor ya kan, pakai mesin kan.
pertama ya pit ini, iya sepeda ontel ya. Terus harapan Bapak sendiri nih, banyaknya pengguna kendaraan kita bisa lihat di depan tuh udah nggak gerak. Depannya mal, harapan Bapak tuh pesan dan pesannya untuk masyarakat umum dan harapan ke depan untuk Depok Community Festival ini seperti apa Pak? Ya kalau bisa ya seperti apa ya, kita galakkan lah untuk sepeda ontel terutama ya, menggoes satu sehat, kedua menghilangkan polusi ya yang ada saat ini kan polusi daripada knalpot dari angkutan motor, mobil ya, itu kan sudah membahayakan kita umat manusia ya. Iya. Harapan untuk Depok Community Festival selanjutnya seperti apa? Ya saya rasa sih bagus ya. Lebih ke depan lebih ini ya. Lebih oke ya. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, selesai dari beberapa komunitas tadi di depan dan opening dengan Mama. Sekarang kita lari ke sekolah-sekolah. Di sini ada sekolah SMA Negeri 3, SMK Negeri 3 Depok. Sekolah kejuruan ternyata. Di sini ada dengan Mbak siapa namanya? Saifa Tumila. Manggilnya apa nih? Saifa. Mbak Saifa. Tahu dari mana nih Mbak tentang acara Depok Community Festival? Dari sekolah, terus kepala sekolah juga ngumumin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, begitu mepetnya. Luar biasa. Tapi ini apa aja nih yang dibawa nih? Kita bawa produk-produk pemasaran, handicraft, terus juga kita buat ini, contoh-contoh sampel-sampel dari rumah. Sampel-sampel dari rumah. Pendapatnya sendiri tentang acara Depok Community Festival itu seperti apa? Bagus sih, jadinya semua anak-anak juga bisa nampilin kreasi mereka, terus juga biar kita tambah wawasan juga. Ya. Harapan ke depan nih untuk acara Depok Community Festival itu maunya seperti apa nih? Lebih banyak lagi biar dia semua kreativitas orang-orang di sini juga bisa ditampilin lagi, nggak dari SMK, SMP. Kan ini rata-rata SMK dan SMP. Dia semua apa ya? Semua ya bisa di sini. Oke, thank you Mbak. Selesai tadi dari SMK Negeri 3, sekarang kita ke SMK Negeri 2 Depok. Di sini dengan Mas siapa Mas? Rizky. Mas Rizky nih tahu dari mana nih Mas acara Depok Community Festival? Dari gurunya, terus gurunya mungkin dibilangin dari dinasnya. Oh jadi langsung dihubungi dari guru, pihak guru untuk ini nampilin apa aja nih Mas dari SMK 2 nih? Kalau di SMK 2 kita ada dari jurusan busana sama tata boga. Dari boganya itu kita nampilin makanan yang non beras dan non tepung. Karena kan di Depok sering ngelakuin setiap Selasa kan One Day No Rice. Jadi kita ngeluarin produk yang non beras dan non tepung. Udah beberapa kali nih prestasi yang didapat dari SMK Negeri 2 tentang masalah tata boga ini nih? Kalau tata boga sih saya kurang tahu ya. Setahu saya sih udah lumayan banyak. Iya. Pendapatnya tentang acara Depok Community Festival? Ya seru, kalau bisa sih setiap tahun diadain kayak gini terus, jadinya anak-anaknya tuh makin berkreasi gitu. Pernah ikut nggak atau terlibat dalam suatu komunitas nih dari Mas sendiri nih? Belum pernah. Belum pernah, jadi pure ini dari bawa nama sekolah. Iya. Gitu loh. Nah itu harapan ke depannya lagi untuk Depok Community Festival? Ya semoga makin maju aja, makin lebih sukses lagi di tahun berikutnya. Oke, thank you Mas Rizky. Silakan melakukan aktivitasnya kembali. Oke, kita jalan lagi nih. Dengan Pak Hari Pansila. Nah, gini Pak, saya bertanya, apa pendapat Bapak tentang terselenggaranya acara ini nih Pak? Ya, acara ini kan sebenarnya merupakan acara tahunan ya, dan ini adalah tahun kedua, dan ini sebenarnya merupakan ajang silaturahim, ya, ajang reuni seluruh teman-teman, baik mulai dari pelajar, mahasiswa atau alumni sekolah, untuk bisa bertemu kembali, ya, untuk bisa merajut kembali hubungan pertemanan yang mungkin sama ini hilang.
Menurut Bapak nih seberapa besar sih kontribusi dari komunitas, sekolah untuk tiap daerah atau tiap kota? Ya kita jangan berbicara tiap daerah dulu ya, artinya di tingkat kota, ini peran komunitas ini adalah sebagai wadah untuk menampung kreativitas anak, ya, supaya anak itu selain cerdas belajar tentang pengetahuan, tapi dia sudah memiliki bekal life skill, keterampilan. Nah, tentunya wadahnya itu ada di komunitas. Nih sebagai kepala dinas nih Pak, nah sinergi apa yang bisa dibangun ke depan dengan komunitas nih dari Bapak sendiri? Ya tadi itu bahwa komunitas ini akan menjadi mitra dari seluruh sekolah yang ada, sehingga diharapkan semua siswa ini menjadi anggota komunitas, sehingga ini akan menjadi kesibukan bagi seluruh siswa, sehingga nanti mereka tidak akan berpikir duduk nongkrong di jalan atau mungkin tawuran, kan itu suatu hal yang negatif. Kalau mereka punya kegiatan aktivitas, ini kan menjadi kegiatan yang positif. Ya. Nah nih Pak, pesan dan harapan Bapak untuk acara Depok Komunitas Festival ini. Harapan saya ke depan ini, komunitas ini tidak hanya Depok untuk Depok, tapi Depok untuk Indonesia. Bahwa komunitas di Depok ini bisa menjadi simbol persatuan Indonesia, ya, untuk mempertahankan NKRI kita. Ini sebagai simbol, sebagai kekuatan bangsa kita. Oke Bapak, terima kasih banget Bapak. Sukses ya. Sama-sama. Ya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mbak Yulia Rahman dan langsung aja kita tanya-tanya ya. Menurut tanggapan Mbak Yulia Rahman tentang Depok Community Festival ini apa sih Mbak? Ya acaranya bagus, konsepnya oke, meskipun nanti kedepannya harus lebih dirapihkan lagi karena jangan sampai acara yang bagus ini tapi kalau tidak tertata nanti akhirnya jadi tidak dapat apa-apa. Kasihan customer Depok, misalkan kayak sekarang tadi ada talk show di sini di Belata sudah rame-rame, jadi kan akhirnya kan crowded ya, nanti meaningnya nggak dapat, maksud dan tujuannya nggak ada, cuma orang mendengar hingar-bingarnya aja kan sayang. Tapi secara overall sih oke. Mbak Yulia Rahman sendiri ikut komunitas hijab nggak? Enggak. Belum apa enggak nih? Karena buat aku gini, kalau kita yang namanya mau bersyiar, kita bisa di mana aja. Kalau aku sudah terkungkung sama satu komunitas, nanti aku ada keterbatasan untuk bergerak. Meskipun mungkin kalau ini tidak ada kontrak, kita bisa kemana aja gitu. Tapi dengan begini, aku bisa silaturahmi ke komunitas hijab mana. Justru itu yang membuat aku menjadi lebih kaya ilmu, aku ngerasa itu. Oke kalau gitu. Terima kasih Mbak Yulia Rahman atas waktunya, semoga sukses ke depannya terus. Oke, tadi tanggapan dari Mbak Yulia Rahman tentang Depok Community Festival 2013. Masih banyak lagi tanggapan-tanggapan dari komunitas-komunitas di sini yang akan saya sampaikan kepada pemirsa di rumah. Tetap di Depok Community Festival 2013. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang tadi, kalau Depok Community Festival 2013 ini merupakan acara yang besar, event akbar. Makanya stage-nya nggak cuma di lantai 1 atau lantai dasar, tapi juga ada di lantai 3, lantai paling atas. Dan saya sekarang berada di sebuah ruangan yang full dengan binatang-binatang lucu ya. Ada ular, ada musang, ada segala macamnya. Buat lebih detail lagi, mari kita tanya. Saya tapi minta temenin lo Arbi. Arbi boleh temenin saya. Saya agak takut. Kita mulai dari sana aja. Itu komunitas apa? Oke. Kita ke sini. Waduh. Pemirsa, tadi anjing pitbull, sekarang ular. Ular apa ini? Besar sekali. Ya langsung saja. Oke, halo Mas. Ini di komunitas apa nih Mas? Depok Reptile Amphibi Community. Depok Reptile Amphibi Community. Jadi di sini ada binatang apa aja? Kita di sini display ular, terus katak dari Papua, terus gecko, sama sebelah sana ada kura-kura, sama kita bawa ular yang besarnya Python reticulatus
Ini aman semua, Pak. Mana semua yang kita bawa. Tapi namanya derik ya, saya kira bakalan ular-ular derik yang berbisa, tapi semuanya aman ya? Itu sebenarnya singkatan sih dari Drake itu Depok Reptil itu sendiri. Oke. Sejak kapan nih Mas komunitas ini berdiri? Kita berdiri dari September 2009. September 2009, awal mulanya? Awal mulai sih dari salah satu sosial media, terus kita sharing-sharing tentang reptil, akhirnya kita ketemuan, terus bikin komunitas. Oh gitu, kalau misalnya lagi ngumpul nih Mas, komunitas derik ini lagi ngumpul, apa sih yang dilakuin Mas? Biasa sih kita sharing tentang reptil, terus nanya-nanya misalnya ada yang baru mau main reptil, biasanya nanya-nanya ke kita gimana sih cara melihara reptil yang baik gitu. Oke gitu, dan kalau mau gabung di komunitas derik ini mesti punya reptil kah atau boleh gabung gitu aja? Nah, kita boleh gabung aja, bahkan salah satu anggota kita justru ada yang fobia sama ular. Iya, jadi tapi dia pengen masuk karena ingin menghilangkan fobianya. Jadi nggak harus punya reptil, yang penting suka reptil silakan gabung ke kita. Wah kece banget, tapi ngomong-ngomong boleh nggak sih pegang-pegang sedikit ular yang itu? So berani sumpah. Maksudnya Masnya yang pegang, saya nggak pegang. Oke, ini ular apa nih Mas? Ini sanca batik atau Piton reticulatus. Ini punya Mas? Iya, piaraan saya sendiri. Umurnya berapa? Ini masuk 3 tahun. Dan aman? Aman. Dari kecil aja? Miara dari dia sekitar umur 1 tahun, dari 1 meter. Sekarang udah 3 meter. Oh wow, nggak saya pengen pegang sih, cuma nanti kenapa-napa lagi, nggak apa-apa ya? Oke, nggak, saya pegang ininya aja. Nggak usah deh Mas, nggak jadi. Oke, terima kasih ya Mas ya, terima kasih banyak, sukses ke depannya. Oke, untuk komunitas derik. Kita ke komunitas derik. Saya lemes banget nih di sini, aduh. Oke, pemirsa, sekarang saya ada di KPSGI. Apa itu Mas KPSGI? KPSG adalah komunitas pencinta sugar glider Indonesia. Lucu nih, saya suka nih kalau sugar glider nih. Ini komunitas ini berdiri sejak kapan Mas? Berdirinya sekitar 2 tahun yang lalu untuk regional pusatnya. Tapi untuk regional Depok sendiri itu sekitar setahun yang lalu. Awal mulanya apa sih Mas? Punya sugar glider kan langka banget ya kayak. Awal mulanya terbentuk itu kita dari suatu jejaring sosial yang namanya Kaskus. Itu dari ada kumpulan pecinta hewan sugar glider itu membentuk suatu perkumpulan dan ada kopi darat. Setelah ada kopi darat terbentuklah KPSG itu sendiri. Oh gitu, jadi awal mulai dari jejaring sosial ya justru. Ini kok kenapa contohnya mana? Oh contohnya di baik ya sih Mas? Pegang aja nggak apa-apa. Pegang aja nggak apa-apa, serius. Aduh lucu banget. Lucu. Ini untuk ini jenisnya mozaik. Mozaik. Ini namanya mozaik. Ih, lucu loh, bulunya kayak boneka ya. Iya. Ada berapa anggotanya Mas komunitas ini? Kalau untuk seluruh Indonesia kita ada 14 regional, tapi untuk yang terdaftar di Facebook itu di grup Facebook sekitar 7 ribuan lebih. Tapi kalau untuk di regional Depok tuh yang sering datang gathering itu sekitar 40-an. Wow, dan semua bawa sugar glider? Iya, kita kalau kumpul kita bawa sugar glider. Gitu, lucu banget. Kalau mau gabung ke komunitas ini harus punya sugar glider Mas? Justru kita kalau emang ingin gabung, kita lebih untuk belajar dulu sebelum punya. Karena nanti kasihan SG-nya juga kan, kita belum tahu cara miaranya gimana, belum tahu tentang ilmunya atau gimana, dia main piara aja, tiba-tiba dia bosan atau gimana, kasihan binatangnya itu sendiri nanti. Ada yang bersin. Itu kenapa Mas, nggak apa-apa? Itu dia lagi bercanda aja. Udah lagi bercanda, oke, lucu ya, kandangnya kayak kandang hamster ya Mas ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Kita lanjut ke komunitas yang lain. Makasih ya Mas. Halo Mas Mala. Ya, ini Bima. Oke Mas Bima, ini di komunitas apa nih Mas? Expose itu apa? Exotic Pets Owner Society. Exotic Pets Owner Society. Oke, ini ada apa aja nih Mas? Ini Snow, kebetulan. Jadi kalau Expose sendiri nggak mencakup tentang reptil aja, lebih tepatnya ke semua jenis hewan, dari insek kayak kecoa, scorpion. Ya kebetulan nggak dibawa. Terus reptil, mamalia, dan unggas. Ini berdiri sejak kapan Mas? Kebetulan dari kopi darat, kebetulan muncul karena ketertarikan sama hewan dari kopi darat, akhirnya tercipta Expose. Expose tersendiri
dibentuk belum terlalu lama sih, mungkin baru sekitar 2-3 bulan kurang lebih. Terbentuk karena mungkin sebenarnya sih terciptanya itu karena lebih mungkin kan untuk edukasi atau untuk memberitahukan ini loh reptil itu tidak bahaya dan nggak seperti yang orang kira. Pada dasarnya kan reptil itu dianggap bahaya, reptil macam-macam insek dan lain-lain. Sebenarnya pada dasarnya reptil sendiri dan hewan lain tuh bisa buat dihandle, bisa buat piaraan yang eksotik. Bener banget, dan saya lihat itu apa ini Mas? Ini tarantula. Tarantula bro. Jenisnya. Oh my god, eksotik banget parah. Ini punya Mas? Hah? Ini punya Mas? Iya, ini kebetulan punya saya. Ini nggak dikasih nama. Iya. Kirain kan pet. Oh insek enggak. Ini apa di bawah? Ini terarium. Buat ular terarium. Nggak ada belum. Tuh. Lucu banget ya ada tarantula di sini. Ini apa Mas nih? Ini salvator, Varanus salvator. Ini Asian Force Scorpion. Ini fire belly. Kodok. Jadi kenapa dinamakan fire belly? Mungkin karena warnanya kurang lebih kayak api. Ada yang merah, ada oranye di punggung belakangnya. Bisa dilihat. Oke, iya. Santai banget. Ini kalau normal. Ini masih kecilnya gitu ya? Iya, ini masih kecil ya. Ini Savannah Monitor, Lavender, Amel. Ini semua punya Mas? Banana. Kebetulan punya teman-teman juga. Iya. Oke kalau gitu terima kasih ya Mas ya, semoga sukses ke depannya untuk Expose bersama kawan cinta hewan. Oke terima kasih Mas. Yap. Selanjutnya kita ke Aspera. Saya sebenarnya males nih wawancarain Aspera nih, soalnya partner saya sendiri yang bakal jadi juru bicara. Oke Arbi. Oh ini aja. Oh nggak mau Arbinya ternyata. Halo Mas Wahyu? Tahu kan saya. Oke Mas, ini di Aspera itu apa sih Mas? Aspera ini komunitas edukasi ya dan pemerhati reptil seperti itu. Nah ini bukan kepanjangan, tapi Aspera itu nama Latin dari salah satu ular asli Indonesia, dari Maluku, namanya Candoia aspera. Oke gitu, oh jadi unik sekali ya, bukan kepanjangan. Saya kira kepanjangan itu. Dan ini ular semua apa gimana? Ya, sebagaimana reptil ya, ada kadal, ada kura-kura, ada ular juga seperti itu. Itu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, ya makasih. Kayaknya nyaman banget di situ. Ini berdiri sejak kapan? Ini berdiri 4 Juli 2011 kita. Iya. Ya jumlah anggota aktif sekitar 30, tapi kalau di online sampai 1000-an lah seperti itu. Dan semuanya punya reptil? Ya nggak semua ya, kita di sini yang penting dia cinta dulu sama ular, peduli sama lingkungan, bisa masuk Aspera seperti itu. Oke gitu, terus jadi nggak mesti punya ya kalau mau gabung. Saya pun nggak punya reptil bisa gabung. Kalau takut gimana? Nggak boleh. Saya mau coba, oke kali ini saya harus pegang reptilnya. Ini namanya siapa Mas? Ini iguana. Iya punya saya. Namanya Bibo. Bibo, mari kita kenal sama Bibo. Oke, hai Bibo. Apa yang harus saya pegang? Apakah ada? Sama aja sih ya, semuanya silakan dipegang aja sih Mbak, karena memang dia sudah dirawat udah 2 tahun. Jadi ya cukup aman lah untuk dielus-elus. Cukup aman? Aman lah ya, boleh lah ya? Oke, silakan. Halo Bibo, oh my god, saya baru sekali pegang iguana, lucu. Oke deh, terima kasih Mas Wahyu, semoga sukses terus Asperanya ke depannya. Oke, halo Mas, saya Mala. Saya Afar. Wow, ini apa Mas? Ini musang. Kita musang, Muldok, musang lover Depok. Musang lover Depok, oke. Ini berapa tahun sih Mas, gede banget? Kita sih belum tahunan, ini masih sekitar 6 bulan. 6 bulan, iya. Muldok sendiri berdiri dari kapan Mas? Itu tanggal 21 Juli 2012. Kita kurang lebih udah 1 tahun 3 bulanan. Oh, 1 tahun 3 bulanan. Kalau mau gabung di Muldok ini mesti punya musang. Wah, di foto-foto ini Mas. Kita kalau untuk mau gabung ke Muldok kita nggak harus punya musang ya. Yang penting dia tuh suka dan lovers banget deh untuk musang. Iya. Dia lucu banget ya, dia menggeliat gitu. Dia nggak bisa diem nih Mas. Sebenarnya sih dia anteng. Ini ratu. Dia anteng dia kalau digendongnya anteng, dia anteng. Iya, asal gendongnya dapet. Saya boleh pegang? Boleh. Nggak apa-apa, dia nggak apa-apa kalau dipegang. Oke, saya pegang nih.
Wow, lucu kayak boneka. Oke deh. Oh, Miss Andi ya, jadi wangi ya. Oke deh. Terima kasih ya Mas, semoga sukses ke depannya untuk Muldok. Oke pemirsa, ternyata dari semua komunitas satwa yang ada di sini itu nggak mesti punya hewannya, tapi yang penting pecinta dan mau tahu tentang hewan itu sendiri. Sekarang saya mau keluar, masih banyak komunitas-komunitas lain di luar sana. Langsung aja yuk kita tanya-tanya lagi. Tadi saya sudah bertanya-tanya dan kepo-kepoin komunitas, sekarang saya mau kepo-kepoin sekolah-sekolah. Nah ini dari SMK? Nasional Depok. Nasional Depok. Dan kalau dilihat kok ini ada mesin-mesin, maksudnya apa nih? Ya, yang di belakang yang namanya cutting engine. Jadi buat mempermudah modul pembelajaran. Jadi kalau yang namanya belajar, jadi kita bisa tahu mesin-mesin ini namanya gerakan-gerakan motor tuh seperti apa kita tahu. Oh gitu, jadi SMK Nasional Depok ini lebih ke jurusan apa ya? Kita di SMK Nasional ada 3 jurusan, semuanya jurusan teknik. Yang satu teknik komputer jaringan, ada teknik sepeda motor sama teknik kendaraan ringan. Oh gitu, jadi ini untuk pembelajaran, belum dibuat sendiri ya? Kalau buat hasil karya sendiri, paling kita biasa hasil karya-karya siswa, kayak nih komputer, PC tahan air, sama yang lain banyak ini hasil karya siswa juga. Oke kalau gitu. Oke deh, terima kasih ya Mas Tegar, sukses untuk kedepannya. Oke, kita lanjut lagi ke komunitas yang lain. Baiklah pemirsa, sekarang saya berada di booth komunitas Airsoft Gun. Sebenarnya saya nggak tahu nama resminya, coba kita tanya-tanya ya. Oke. Halo, Mas. Saya Cut Mala, mau tanya-tanya, boleh? Boleh. Dengan Mas siapa? Dengan Oding. Oke Mas, ini saya ada di komunitas apa sih Mas? Komunitas Blade Squad, Blimbing Airsoft Depok. Blade Squad ternyata namanya. Berdiri dari kapan nih Mas? Dari 3 Juni 2012, event Depok Community tahun lalu. Oh udah pernah ikut juga ternyata. Jumlah anggotanya berapa di? Kurang lebih sekarang ya ada sekitar 15 lebih lah. 15 orang? Ya, yang aktif. Oke, kalau mau gabung di sini mesti punya kostum-kostum ini apa hobi dulu nih? Nggak usah, yang penting ada keinginan, datang kita punya alat bisa dipakai, ikut join main. Oke. Mas, tanggapan Mas sendiri untuk Depok Community Festival 2013 itu apa sih? Mantap, mudah-mudahan tahun depan dan tahun selanjutnya tetap terus ada. Itu aja. Oke deh, terima kasih ya Mas, sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan anggota dari Hijab Community Depok ya, yang barusan tampil berfashion show Ria. Oke, siapa nih yang mau jadi juru bicara? Yang dekat saya aja gimana? Ya nggak apa-apa ya, soalnya jauh-jauh nanti mic-nya susah. Hijab Community Depok ini atau singkatannya apa ya? HCD. HCD ini berdiri sejak kapan sih? Mungkin langsung tanya ke yang masih. Kalau Hijab Han Depoknya kita baru mulai tahun kemarin 2013, sedangkan Hijab Komunitinya sudah lama. Oke gitu. Anggotanya sendiri, mungkin saya boleh di tengah kali ya? Aduh, jadi minder nih. Boleh saya di tengah di deket ini ya, biar tanya-tanyanya. Oke. Untuk anggotanya sendiri udah berapa banyak sih? Kalau Hijab Community Depok udah banyak ya Bil ya. Kalau Hijab Han kebetulan kita kan baru mulai tahun kemarin, jadi sekitar 35 orang lah finalis. Oh jadi ada modelingnya juga? Iya. Oh ini model-modelnya Hijab Community, oh, wow. Kalau misalnya mau ikutan gabung, gimana caranya? Bisa langsung registrasi di Hijab Community Depok, ada di lantai berapa Bil? Lantai 3 ya, yeah. Hijab Community Depok di atas, bisa jadi membernya Hijab. Kalau Twitternya atau Facebooknya atau apanya? Biasanya kalau Hijab Han itu biasanya emang untuk tahun sekali, kalau Hijab Han itu baru
tahun ini diadakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat ingin ikut Hijapan Depok gitu boleh. Insya Allah tahun depan ada lagi Hijapan Depok 2014 berarti. Oke, ini tanggapan hijab Community Depok tersendiri untuk DCF 2013 apa sih? Tanggapannya ya, semoga komunitas-komunitasnya semakin erat silaturahimnya biar lebih baik lagi dan tetap memberikan yang positif bagi warga Depok tentunya gitu. Oke, terima kasih Hijab Community Depok, semoga sukses ke depannya ya. Oke, terima kasih. Wah, keren-keren banget nih, tinggi-tinggi banget, cantik-cantik banget. Oke, kita lihat selanjutnya ada penampilan dari komunitas lainnya. Masih di Depok Community Festival 2013. Wah, pemirsa, ada rumput-rumput nih di sini. Halo, Bapak, malam. Malam. Oke, Bapak ini dari mana ya, Pak? Kita dari Depok Berkebun. Oh, ini bawa-bawa peralatan? Kita bawa contoh beberapa bibit tanaman, sayuran, dan kebetulan kita bawa instalasi aquaponik. Instalasi aquaponik? Instalasi aquaponik. Ini untuk apa nih, Pak? Jadi kita Indonesia Berkebun adalah jejaring dari Indonesia Berkebun. Tujuan kita adalah urban farming, jadi bertanam di kota. Jadi kita bukan menjadi petani profesional, tapi lebih memanfaatkan lahan dan sambil mencoba untuk ikut menambah ketahanan pangan nasional. Oh, jadi biar nggak global warming ya, mencegah global warming ya? Jadi kalau ada lahan kosong, kita anjurkan untuk bisa ditanami. Banyak jenis tanaman yang mudah kok untuk kita mulai bertanam, kayak kangkung, bayam itu nggak susah. Dalam waktu 3 minggu itu udah bisa panen. Iya. Seru banget. Bapak, tanggapan Bapak sendiri tentang Depok Community Festival 2013 ini apa? Cukup baik, cukup bagus. Bisa ketemu banyak komunitas yang beragam. Saya dari SMK bisa bawa murid-murid saya juga. Lalu bisa kenal beberapa komunitas lain yang mungkin kita akan kolaborasi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bapak, semoga sukses ke depannya ya. Saya mau jalan-jalan lagi. Ayo kita jalan-jalan lagi. Wow, pemirsa, sekarang saya berhenti di busnya Backpacker Depok. Halo, hai. Hai. Siapa yang mau saya tanya-tanya? Oke, siapa? Oke, halo Mas, saya Mala. Lukman. Oke, Mas Lukman. Backpacker Depok ini apa, Mas? Ini jadi komunitas hobi. Jadi tempat kumpulnya orang-orang yang punya hobi traveling. Tapi travelingnya dengan cara kita sendiri, backpacking. Jadi backpacker itu traveling dengan budget seminimal mungkin. Iya. Ini udah sejak kapan, Mas? Kalau kita sih terbentuk kumpul bareng-bareng baru awal Mei 2013 ini. Tapi dari masing-masing temen semua individunya rata-rata udah banyak pengalaman ngetrip kemana-mana gitu. Tapi baru kumpulnya Mei itu. Oh gitu. Ini ada cewek-cewek juga ya, ternyata nggak cowok-cowok. Biasanya kemana nih jalan-jalannya? Ya ada yang suka naik gunung, ada yang ke pantai, pulau atau wisata kebudayaan, ke rafting segala macam gitu. Kita juga wisata kota, tempat-tempat bersejarah seperti itu. Kalau mau gabung di komunitas ini gimana caranya, Mas? Caranya bisa follow Twitter kita di @backpackerdepok atau bisa kunjungi website www.backpackerdepok.com gitu. Di situ informasinya lengkap ada semua. Oke. Mas, pandangan Mas, tanggapan Mas tentang Depok Community Festival 2013 ini apa sih? Untuk DCF 2013 ini keren banget. Jadi kita semua, terutama untuk komunitas masing-masing bisa saling mengenal ada komunitas apa aja di Kota Depok. Juga buat warga-warga Kota Depok tuh banyak yang belum tahu gitu loh komunitas-komunitasnya. Padahal mereka punya minat kayak kita sendiri di Backpacker. Banyak warga di sini baru tahu padahal mereka hobi traveling, hobi backpacking. Jadi kalau ada komunitas itu mereka terwadahi gitu. Seperti itu, bagus banget, keren. Oke, terima kasih Mas. Sukses ke depannya Backpacker Depok. Makasih ya, dah. Halo pemirsa Depok Community Festival 2013.
Kalau tadi saya udah ajak pemirsa untuk jalan-jalan ke komunitas satwa, kayak ada Aspera dan segala macam. Sekarang saya mau jalan-jalan ke komunitas seni dan budaya dan lain-lainnya. Di sebelah kiri saya ada galeri yang unik nih. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo, selamat malam Mas. Ini ya komunitas apa ya? Komunitas Street Art Milisi Mural Depok. Aha, itu adalah komunitas yang bergerak di ranah street art di jalan-jalan kota. Kita menggambar di dinding. Oh gitu. Berdiri sejak kapan nih street art ini? Berdiri sejak 2011. 2011. Anggotanya udah banyak udah dari 2011. Iya. Ada berapa kira-kira jumlahnya? 20-an kali ya, 20-an. Kebetulan sebagian ada yang nggak hadir, udah pulang. Nah ini selain di jalan, tapi juga di medianya juga ada kanvas kayak gitu-gitu ya? Iya, kita merespon apapun yang bisa dijadikan karya seni. Misalnya aja ini rambu stop di jalan, rambu-rambu di jalan, bukan yang itu? Oh yang itu, oh iya ya. Okay. Ya, kita merespon apapun yang bisa dijadikan karya seni, menghancurkan dan menciptakan lagi yang baru. Oke, oh seru banget nih ya, jadi baru dibuat kayak gitu. Didaur ulang lah ya istilahnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas. Kita belum kenalan loh, namanya Mas siapa sih? Wasi. Oke, saya Mala. Terima kasih atas waktunya Mas, semoga sukses ke depannya street art. Nah, kita jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Oke, setelah tadi beberapa komunitas bersama saya Arbi dan Mak Mala, sekarang kita akan kedatangan Pak Wali Kota Nur Mahmudi. Sebentar lagi dia akan datang, nanti disambut dengan penampilan beberapa komunitas yang akan lebih meriah lagi dibandingkan dari lantai pertama, lantai dasar sampai lantai 3. Tetap stay tune terus di Depok TV, jangan kemana-mana, oke? Community Festival 2013. Akhirnya orang nomor 1 di Depok yang kita tunggu-tunggu, Pak Wali Kota telah hadir. Sebentar lagi seremoni akan dibuka langsung oleh Pak Wali Kota Kota Depok. Di sini disambut terdengar suara perkusi dari komunitas perkusi Depok yang menyambut kedatangan dari Pak Wali Kota. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan seremoni sambutan dari Pak Wali Kota Nur Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Karena hari ini adalah hari pertama sekali dari komunitas yang ada di Depok untuk melaksanakan festival. Selamat untuk Depok Community Festival. Karena tadi ada yelnya, sekarang saya panggil nih, kira-kira respon nggak? Depok Community Festival? Depok Community Festival? Yang sana bukan festival ya? Depok Community Festival? Bukan hotel, ada. Bukan ular, ada. Bukan buaya, ada nggak? Ada buayanya? Oke. Ada buaya lagi jalan-jalan nih. Ada apa lagi? Saya terima kasih kalau kami disampaikan bahwa di Depok ini ada 250-an komunitas. Dan dari 250-an ini saat ini sudah tergabung 150-an yang bergabung dan join dalam festival ini. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, kemudian para UPT, guru-guru dan juga adik-adik sekalian
para siswa dan siswi se-Kota Depok yang bergabung bersama-sama Depok Festival Community. Yang kedua kalinya, saya juga ingin ucapkan selamat kepada seluruh komunitas-komunitas yang saat ini sedang bergabung. Mudah-mudahan event dan momentum yang akan digelar berapa hari ini? 1 hari cuma, nanti malam habis. Waduh, ketinggalan ini. Saya undang saudara saya nggak bisa datang nih kalau begini liburan. Tadi udah saya kasih tahu nih, hati-hati. Ini ada ular di sana tuh, nanti kita lihat. Ternyata besok habis ini sudah gimana nih? Padahal kita ingin menyaksikan juga bagaimana kebolehan dari komunitas ini untuk bergabung bersama-sama. Namun kami berharap karena ini merupakan momentum yang pertama, walau sebenarnya menurut saya bukan yang pertama. Ini yang kedua, karena yang pertama dulu ada di Balai Kota, dan di sana saya masih ingat ada berbagai binatang-binatang yang bersahabat yang diajak untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kami berharap karena ini dianggap adalah merupakan festival komunitas terbesar di Indonesia, kami ucapkan selamat dulu kepada panitia penyelenggara. Bobby, panitia penyelenggara siapa? Bobby ya? Bobby ya, selamat dulu atas kesuksesan menyelenggarakan ini. Meskipun nggak pakai biaya. Pakai ya? Pakai. Kemudian saya ingin juga mengingatkan bulan-bulan ini adalah bulan yang sangat sibuk sekali. Seluruh masyarakat Depok tumpah blek untuk menyelesaikan semua kegiatannya. Ada yang bisa selesai, ada yang tidak. Salah satu contohnya yang di depan Margonda ini nggak selesai. Mohon maaf kepada seluruh komunitas jika penyelenggara yang tertuju untuk menyelesaikan salah satu proyek yang ada di Kota Depok itu ada yang tidak selesai. Namun perlu diketahui bahwa lebih dari 500 proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan di Kota Depok sebenarnya sudah selesai. Jadi sekarang saya mohon dalam rangka menyambut Hari Ibu, saya mengatakan begini, ayo kita semua menjadi anak ibu yang soleh dengan menanam banyak pohon. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh komuniti yang ada di Kota Depok ini. Sukses Depok Festival Community tahun 2013, dan kita sukseskan terus perjuangan pembangunan kita, termasuk juga sukseskan pemilu 2014, baik itu yang legislatif maupun yang eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Depok. Kami komunitas Depok. Berkomunitas Depok. Bersaudara satu jiwa Indonesia. Berkarya dari Depok untuk Indonesia. Berkomunitas membangun solidaritas. Hidup komunitas Depok. Hidup
sudah bersama Bapak Nur Mahbudi, Wali Kota Depok. Bapak gimana nih tanggapan tentang Depok Community Festival 2013? Dari sisi jumlah sangat banyak, cukup meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, di mana waktu itu hanya 60, sekarang 150 lebih. Kira-kira seberapa penting sih Pak peran komunitas dalam sebuah pembangunan daerah atau kota? Yang jelas komunitas itu pertama akan mewadahi kreativitas dari anggotanya, kemudian yang kedua akan memperkaya aneka kesempatan dan peluang-peluang yang mereka kembangkan. Ada barang yang kira-kira sudah hampir langka akan menjadi diamankan. Kemudian ada produk-produk tertentu yang memang itu unik, maka dia juga kembangkan. Kemudian ada lagi salah satunya adalah kreativitas-kreativitas tertentu. Bapak sebagai Wali Kota Depok, kira-kira adakah sinergi ke depannya yang akan dibangun bersama komunitas? Sejak awal kita sudah membangun sinerginya. Jadi apakah itu dinas-dinas terkait dengan masalah UMKM, kemudian dinas dengan pendidikan, kemudian juga dinas dengan Kominfo, ini adalah bagian-bagian yang mewadahi dan memayungi komunitas-komunitas yang ada. Kita berharap bahwa komunitas berdiri dalam kerangka untuk memperkaya tentang khasanah kebudayaan kita. Pesan Bapak sendiri untuk komunitas apa Pak? Pesannya yang pertama adalah be kreatif, kemudian be persistent, kemudian juga be patient. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sukses. Ini acara apa sih? Ini acara Depok Community Festival. Ya, Depok Community Festival ini gue punya ini Depok TV. Depok TV. Depok TV menarik karena penting. Gue jabarin ya, masuk dari tagline menarik karena penting. Jadi gini, Depok TV ini memiliki berita-berita yang aktual. Gue udah puji-puji Depok TV nih. Siapa tahu gue di sini juga memiliki iklan yang paling sedikit. Oke pemirsa, masih di Depok Community Festival 2013 dan saya sudah bersama Arbi kembali. Kita sudah bersatu kembali, Arbi. Kangen gak lo sama gue? Kangen, tadi kita bisa ya? Iya, kita tadi bisa. Oke deh. Kita udah keliling-keliling tadi. Kita udah keliling-keliling tadi dari berbagai sekolah, dari berbagai komunitas, dari otomotif, sport, olahraga, komunitas sosial, komunitas pendidikan, bahkan sampai komunitas yang berbasis binatang dan pemerhati binatang ada di DCF 2013. Dan sudah kita kepoin ya, semua udah kita tanya-tanya. Iya, habis ludes. Semoga Depok Community Festival 2013 ini nggak hanya sukses dari jumlah partisipan yang hadir, tapi juga tercapai tujuan untuk menyatukan komunitas-komunitas yang ada di Depok dan di Indonesia ke depannya. Benar, karena kan dari komunitas untuk Indonesia tema mereka. Iya, oke kalau gitu saya Cut Kemala. Saya Arbi Krishna. Waktunya undur diri, sampai jumpa di Depok Community Festival tahun depan. Bye.